Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Raul Deontek Pratama. Di sini saya dari NPM 2503701024. Jadi saya akan mempresentasikan tentang tugas yang kemarin, yaitu tentang fisika dasar, yang mengenai tentang proyek mandiri fisika dasar, analisis gerak dan energi sistem partikel. Yang pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan di sini yaitu ada tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menganalisis sistem benda yang bergerak di bawah pengaruh gaya pada bidang miring dan mengalami tumbukan parsial elastis. Yang mana satu, menentukan hubungan antar gaya, kecepatan, dan posisi menggunakan prinsip kinematika dan hukum Newton. Yang kedua, menganalisis energi kinetik, energi potensial, dan energi mekanik total selama gerak benda. Yang ketiga, mempelajari konservasi momentum dan energi dalam proses tumbukan antara dua benda. Kemudian yang keempat, menunjukkan pengaruh sudut bidang miring dan gaya geser terhadap hasil energi dan momentum sistem. Yang kelima, melakukan simulasi numerik di Excel untuk menampilkan tabel grafik serta analisis perilaku sistem secara kuantitatif. Yang mana demikian proyek ini yang berfungsi sebagai mengintegrasikan konsep-konsep dasar fisika mekanika klasik dalam satu sistem yang komprehensif. Kemudian untuk yang kedua yaitu landasan teori. Landasan teori ini maksudnya gerak benda di bawah pengaruh gaya yang dapat dijelaskan melalui hukum Newton 2 yang menyatakan bahwa percepatan benda sebanding dengan gaya neto yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan massa M sama dengan MA. Yang mana pada bidang miring komponen ini gaya gravitasi yang bekerja sepanjang bidang adalah M sama dengan mg sin theta. Dan bila terdapat gaya geser kinetik, besar gaya geser adalah F mu mg cos theta. Dengan demikian gaya resultan sepanjang bidang menjadi F tot sama dengan mg sin theta dikurangi mu mg cos theta, yang menyebabkan kecepatan konstan itu A sama dengan G sin theta dikurangi mu cos theta, yang mana energi kinetik benda diberikan oleh EK sama dengan setengah mg kali H. Total energi mekanik sistem merupakan jumlahan keduanya, yaitu E total sama dengan EK tambah EP. Dalam sistem ideal tanpa gesekan, energi mekanik bersifat konstan. Namun pada sistem nyata dengan gesekan sebagian energi mekanik berubah menjadi energi panas. Dan ketika benda pertama menunggu benda kedua, hukum momentum menyatakan bahwa M1 V1 ditambah M2 V2 sama dengan M1 dikali V1 aksen ditambah M2 V2 aksen. Koefisien resistance E mendeskripsikan beberapa elastis tumbukan tersebut, yaitu V1 aksen dikurangi V2 aksen sama dengan min E V1 min V2. Jika E sama dengan 1, maka tumbuhan elastis sempurna. Jika 0 kurang dari E kurang dari 1, tumbukan bersifat tidak elastis bagian. Dan jika E sama dengan 0, tumbukan tidak elastis sempurna. Dalam hal ini kedua benda bergerak bersama setelah tumbukan. Kemudian untuk metodologi simulasinya yaitu parameter sistem. Simulasi ini dilakukan menggunakan sistem dua benda yang bergerak dan berinteraksi melalui tumbukan sebagai elastis. Parameter yang digunakan dalam model tunjukkan pada berikut, yakni parameter pada massa benda 1 yaitu bernilai 2,000 kilo atau 2 kilo, yang mana benda pertama di bidang miring. Kemudian massa benda 2 yaitu 5 kilo, benda kedua di bawah bidang. Kemudian sudut bidang yaitu 23,5, kemiringan bidang. Koefisien geraknya yaitu 0,075 jika bidang kasar. Kemudian tinggi awal benda 1,1 m, posisi awal di atas bidang. Kecepatan awalnya yaitu 1,8
meter per sekon. Waktu simulasi total yaitu 8,5 second. Koefisien restitusi yaitu 0,79 jika tumbukan tidak elastis. Percepatan gravitasi yaitu 9,810 meter per sekon 2. Asumsi percepatan gravitasi. Selisih waktunya yaitu 0,010 second selisih waktu. Panjang lintasan maksimum yaitu 2,759 m. Panjang lintasan bidang miring. Kemudian untuk yang nomor 2 yaitu simulasi. Asumsi simulasi. Beberapa asumsi diterapkan untuk menyederhanakan sistem dan memudahkan perhitungan numerik. Asumsi yang dimaksud di sini adalah satu dimensi, yaitu benda dianggap bergerak hanya sepanjang sumbu bidang miring atau arah X. Kemudian yang kedua, gaya normal konstan, yaitu sudut kemiringan relatif kecil sehingga perubahan gaya normal akibat posisi benda diabaikan. Gesekan kinetik konstan, yaitu koefisien gerak atau mu sama dengan 0,075 yang tidak bergantung pada kecepatan atau temperatur. Kemudian tidak ada hambatan udara, yaitu pengaruh resistensi udara diabaikan. Tumbuhan linear, yaitu tumbuhan dianggap hanya terjadi sepanjang garis lurus tanpa rotasi atau deformasi. Kemudian di bidang kaku dan benda tidak berubah bentuk, yaitu energi hanya berpindah antara gerak translasi, energi potensial dan panas akibat gesekan. Kemudian yang terakhir yaitu metode numerik Euler yang digunakan untuk menghitung posisi dan kecepatan setiap langkah waktu. Kemudian untuk langkah-langkah dari simulasi ini yaitu dilakukan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel dengan interval waktu delta t sama dengan 0,01 second. Perhitungan numerik dilakukan baris per baris berdasarkan iterasi waktunya. Proses ini terdiri atas dua fase utama, yaitu gerak benda satu di bidang miring sebelum tumbukan dan gerak kedua benda setelah tumbukan. Kemudian untuk fase yang pertama pada gerak benda di bidang miring, buat tabel waktu dari t sama dengan 0 sampai t sama dengan 7 second dengan interval waktu yang sudah ditentukan. Kemudian dihitung gaya resistan sepanjang bidang dengan formula F net sama dengan M1G sin theta dikurangi mu cos theta. Kemudian hitung percepatan dengan rumus A sama dengan F net dibagi M1. Kemudian menghitung kecepatan tiap langkah waktu dengan formula Pt ditambah 1 sama dengan Pt ditambah A delta T. Kemudian menghitung posisi sepanjang bidang dengan formula St plus 1 sama dengan St plus Pt delta T ditambah setengah A delta T pangkat 2. Kemudian menghitung tinggi vertikal dengan formula H sama dengan H0 min S sin theta. Hitung energi kinetik potensial dan total dengan formula EK1 sama dengan setengah M1 dikali P2. EP1 sama dengan M1 DH. EM1 sama dengan EK1 ditambah EP1. Kemudian yang terakhir menghitung momentum benda dengan rumus P1 sama dengan M1 P1. Kemudian untuk fase yang kedua yaitu gerak benda setelah tumbukan. Pertama, menghitung kecepatan setelah tumbukan. Bila tumbukan tidak elastis, sebagian sama E sama dengan 0,79 dengan formula P1 aksen sama dengan M1 dikurangi M2 dibagi M1 ditambah M2 kali P1. Kemudian untuk P2 aksen yaitu sama dengan 1 ditambah E dikali M1 dibagi M1 ditambah M2 dikali P1. Kemudian yang kedua yaitu gerak setelah tumbukan diasumsikan di permukaan dasar sehingga percepatan hanya disebabkan oleh gesekan. A1 sama dengan A2 yaitu sama dengan min mu G. Kemudian yang terakhir yaitu tentang integrasi gerak setelah tumbukan yang dilakukan dengan rumus Euler yang sama, yaitu Pt tambah 1
sama dengan PT plus A delta T. Kemudian ST plus 1 sama dengan ST plus PT delta T plus setengah A delta T kuadrat. Itu apa itu? Mari. Ayo. Kemudian untuk hasil perhitungan dari Microsoft Excel yaitu seperti berikut. Beroleh percepatan awal atau saat 2,225. Skip langsung sih. Ini yang alul. Kemudian ini dari perhitungan kalkulasi elastisitas sempurna. Kemudian untuk kalkulasi tidak elastis yaitu seperti berikut. Nah, ini hasil perhitungannya. Grafik. Kemudian untuk hasil grafiknya diperoleh seperti berikut. Ini dari grafik elastis sempurna yaitu dari hubungan posisi dan waktu. Kemudian untuk yang berikutnya mengenai grafik hubungan kecepatan dan waktu. Dan berikutnya yaitu grafik hubungan energi dan waktu, dan yang terakhir grafik hubungan momentum dan waktu. Kemudian yang kedua yaitu tidak elastis, yaitu mengenai grafik hubungan posisi dan waktu. Kemudian grafik hubungan kecepatan dan waktu, lalu grafik hubungan energi dan waktu, dan yang terakhir grafik hubungan momentum dan waktu. Nah, dari grafik tersebut bisa saya tarik data analisis atau analisis data dan interpretasi. Yaitu berdasarkan hasil simulasi pada Excel tersebut, gerak benda satu di atas bidang miring menunjukkan bahwa peningkatan posisi dan kecepatan seiring waktu hingga mencapai dasar bidang dan mengalami tumbukan dengan benda dua. Grafik posisi waktu dan kecepatan waktu menunjukkan perbedaan yang jelas antara tumbukan elastis sempurna dan tumbukan tidak elastis. Pada kondisi elastis sempurna, benda satu memantul kembali setelah tumbukan, sementara benda dua bergerak maju dengan kecepatan lebih besar. Sebaliknya, pada kondisi yang tidak elastis, kedua benda bergerak bersama dengan kecepatan yang lebih rendah setelah tumbukan, sesuai dengan karakteristik tumbukan yang menyerap sebagian energi kinetik. Sistem dari grafik energi tersebut, waktu terlihat bahwa energi total sistem tidak sepenuhnya konstan. Penurunan energi total pada kasus tidak elastis menunjukkan terjadinya konversi energi kinetik yang menjadi energi bentuk lain seperti energi panas akibat deformasi dan gesekan. Namun pada tumbukan elastis sempurna, perubahan energi mekanik relatif kecil dan total energi sistem sebelum tumbukan hampir sama, menunjukkan bahwa energi kinetik sebagian besar konservasi. Kemudian dari kesimpulan di atas bahwa berdasarkan hasil simulasi gerak dan energi sistem partikel pada bidang miring, dapat disimpulkan bahwa konsep dasar kinematika gaya, energi dan momentum saling berkaitan dalam menjelaskan dinamika gerak benda. Pada kondisi tumbukan elastis sempurna, energi mekanik total sistem hampir terjaga dan benda saling memantul dengan kecepatan yang sesuai dengan hukum kekalan energi dan momentum. Kemudian untuk hasil simulasi juga menunjukkan bahwa sudut bidang miring berpengaruh terhadap kecepatan dan kecepatan benda, di mana sudut yang lebih besar meningkatkan komponen gaya gravitasi sepanjang bidang. Sebaliknya, pada gaya gesek menyebabkan penurunan kecepatan dan energi kinetik benda akibat adanya disipasi energi. Secara keseluruhan, simulasi ini berhasil menggambarkan penerapan prinsip dasar fisika, khususnya untuk Newton, kekalan energi dan kekalan momentum dalam satu sistem terintegrasi yang mempresentasikan peristiwa gerak dan tumbukan benda di bidang miring. Untuk presentasi ini sekian. Apabila ada salah kata atau kurang akurat, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.